Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ya. Masih kelompok 7. 7. Bentar. Oh iya. Nah, ini nanti. Ah ya. Ya, yuk. Assalamualaikum lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 psikologi sosial. Sebelumnya perkenalkan saya Dimas Prajoko dan teman-teman saya Anissa Masuti, Octavia Trimiani, dan Lucia Miftahul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang motif sosial. Untuk yang pertama, tentang definisi motif sosial menurut Steinbrink, yakni motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting. Sedang menurut Berkowitz, motif sosial adalah motif yang mendasari aktivitas individu dalam reaksi terhadap orang lain. Menurut Max Simon dan Sykes, mengatakan bahwa seseorang menunjukkan motif sosial jika ia dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain. Sedang menurut Heykhausen, motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Untuk pengertian selanjutnya dibacakan oleh Anissa Masuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi motif-motif sosial. Tiffen dan Smith mengemukakan ada 4 sumber perkembangan motif sosial, yaitu 1. Interaksi ibu dan anak, 2. Interaksi anak dengan seluruh keluarga, 3. Interaksi anak dengan masyarakat, 4. Pendidikan formal. Menurut Lavin, motif sosial bisa dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat berupa kebiasaan masyarakat itu sendiri. Menurut Murray, mengatakan bahwa motif sosial sangat dipengaruhi oleh cara-cara mengasuh anak. Teori-teori motif sosial. 1. Teori insting. Mula-mula menerangkan perilaku manusia pada pakar merujuk pada insting dan hampir 600 jenis aktivitas manusia disebut sebagai insting. Akan tetapi sejak 1920-an, teori ini mulai ditinggalkan orang karena penelitian antropologi dan sosiologi membuktikan bahwa perilaku manusia sangat bervariasi, tergantung dari lingkungan, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan insting yang universal. Insting masih tetap dipakai untuk perilaku-perilaku yang jelas diturunkan, tetapi dipelajari dan universal bagi makhluk tertentu. 2. Konsep dorongan. Pakar psikologi mencari penyebab perilaku pada ketegangan yang terjadi pada otot-otot dan kelenjar-kelenjar pada saat haus, lapar, dan sebagainya. Ketegangan ini menimbulkan dorongan untuk berperilaku tertentu sehingga dorongan dianggap sebagai penyebab perilaku. Pada umumnya, dorongan menyangkut perilaku yang bersifat biologik dan fisiologik, seperti makan, minum, tidur, seks, termasuk juga dorongan keibuan dan dorongan untuk bermain pada anak-anak. Tolman membagi dorongan dalam 2 jenis, yaitu apeties, seperti lapar, haus, seks, dan aversion atau pengingkaran, seperti menghindari sakit. 3. Teori libido dan ketidaksadaran. Teori ini adalah motif bersumber pada stres internal yang terdiri atas insting dan dorongan yang bekerja dalam alam ketidaksadaran manusia. Dalam teori Freud, semua insting dan dorongan
bermuara pada libido seksualis yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh orang tersebut karena bekerja dalam alam ketidaksadaran. 4. Perilaku purposif dan konflik pengaruh. Psikologi Gestalt terhadap behaviorisme adalah bahwa orang mulai lebih mementingkan perilaku moral daripada perilaku molekuler. Dalam hubungan ini, Edward Chastelman yang mengatakan bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh rangsangan dari luar, akan tetapi ditentukan juga oleh orang itu sendiri. Jadi orang bukan hanya memperhatikan rangsangan dari luar, melainkan memilih sendiri reaksinya. Dengan demikian, perilaku moral selalu bertujuan. 5. Otonomi fungsional. Allport pada tahun 1961, yaitu motif pada orang dewasa yang tumbuh dari sistem-sistem yang mendahuluinya tanpa terlepas dari motif-motif asalnya. 6. Motif sentra. Banyak pakar psikologi yang meragukan adanya satu motif sentral yang bisa merangkum semua jenis motif manusia. Salah satunya Goldstein pada tahun 1939 mengemukakan aktualisasi diri sebagai motif tunggal pada manusia. Menurut Goldstein, setiap perilaku didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi diri atau self dan mengurangi kecemasan serta mencari kemapanan. Teori Maslow yang dikenal menempatkan aktualisasi diri sebagai motif tertinggi di atas 4 motif yang lain, tersusun secara hierarkis, yaitu motif primer atau motif fisiologik, motif rasa aman, motif rasa memiliki, dan motif harga diri. Teori motif tunggal lainnya adalah White yang pada tahun 1959 mengatakan bahwa satu-satunya motif manusia adalah motif kompetensi. Menurut White, manusia selalu ingin berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Keinginan yang universal inilah yang dinamakan motif kompetensi. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mia. Macam-macam motif. 1. Motif tunggal atau motif bergabung. Kegiatan-kegiatan kita dapat merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Contoh, ia ingin belajar sesuatu yang baru bersama-sama dengan anggota perkumpulan tersebut. Di samping itu, mungkin ingin memperluas relasi-relasinya guna kelancaran pekerjaan kantornya. 2. Motif biogenetis. Motif biogenetis merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif biogenetis ini asli dalam diri orang dan berkembang dengan sendirinya. Contoh motif-motif biogenetis yang dipengaruhi oleh corak kebudayaan masyarakat tertentu. 3. Motif sosiogenetis. Motif sosiogenetis adalah motif-motif yang dipelajari oleh orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan, tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Contoh, keinginan akan memakan fast food, pecel, puding, coklat, dan es krim merupakan motif-motif yang berdasarkan motif lapar, tetapi yang terjalin dengan keinginan-keinginan yang coraknya sangat dipengaruhi lingkungan kebudayaan sekitar. 4. Motif teogenetis. Motif teogenetis adalah motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan, seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya. Contoh, keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, keinginan untuk merealisasikan norma-norma agamanya menurut petunjuk kitab suci. Berikutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Menurut Nordstein, Kapman, beberapa cara untuk memotivasi orang lain adalah sebagai berikut. 1. Memotivasi dengan kekerasan atau motivating by force. Cara ini
terjadi contohnya dalam angkatan bersenjata, di mana seseorang pemimpin akan mengancam para serdadu dengan suatu hukuman. Jika mereka tidak atau kurang disiplin, namun di dalam masyarakat yang demokrasi cara ini kurang begitu tepat. Sebab orang akan memiliki sifat ketergantungan yang besar dan kurang mampu membutuhkan kesadaran. Yang kedua, memotivasi dengan bujukan atau motivating by enthusiasm. Dengan cara memberikan bujukan atau hadiah, bila orang lain itu mengerjakan sesuatu berupa upah pelajar yang nilai bagus, akan diberi hadiah seperti laptop baru. 3. Memotivasi dengan identifikasi atau motivating by identification. Dengan berbuat sesuatu dengan suatu rasa percaya diri sendiri bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seorang murid belajar bukan karena bujukan guru, tapi murid belajar karena memang mereka ingin memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Pengamatan terhadap orang lain. Pengamatan terhadap perilaku mahasiswa di beberapa program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo menunjukkan adanya keberagaman pola sikap dan perilaku yang cukup mencolok. Ada kelompok mahasiswa yang cenderung mudah lepas kendali dan ada pula yang dijuluki lemah oleh mahasiswa lain. Upaya memahami perilaku tersebut tidaklah mudah apabila hanya melihat yang tampak saja. Oleh sebab itu, perilaku telah coba dikaji lewat sejumlah kajian spesifikasi yang intinya tidak semata melihat perilaku yang overt saja, melainkan juga motivatif di baliknya. Dan presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.